Shalom saudara-saudaraku, salam damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Saudaraku, ada orang bertanya nih, apa perbedaannya ulat dengan ular? Ya, ular dengan ulat, apa perbedaannya? Ada yang berkata, oh karena belakangnya pakai R dan kalau ulat pakai T. Saudara, ada perbedaan antara ular dengan ulat. Apakah perbedaannya itu? Nah, perbedaannya dari ular ya dengan ulat. Kalau ular itu mampu menjaga kelangsungan hidupnya ya, salah satunya itu dengan tukar kulit ya. Ular itu ganti kulit dalam jangka waktu yang berapa saat gitu, berapa waktu gitu ya, dia akan menanggalkan kulitnya. Nah, sewaktu dia akan menanggalkan kulitnya itu dia akan berpuasa. Nah, dia berpuasa enggak makan dalam kurun waktu yang cukup tertentu ya. Sesudah puasanya selesai, baru kulitnya itu akan ngelotok ya, lepas, baru muncul kulit baru. Saudara, yang dapat kita ambil hikmat dari ular ini yaitu wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Namanya ular sebelum dia ganti kulit, dan sesudah puasa pun tetap sama, ular namanya. Makanannya ya, makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Bahkan cara bergerak ular pun sebelum dan sesudahnya puasa itu tetap sama. Ya. Tabiatnya, sifatnya si ular pun tetap sama, sebelum dan sesudah puasa dia tetap sama. Ya, tetap sama, nggak berubah. Beda dengan ulat ya. Ulat ini termasuk hewan yang paling menjijikkan. Dia rakus karena hampir sepanjang waktunya dihabiskan untuk makan ya. Kalau ada ulat itu di pohon kita, daunnya itu akan habis, cepat sekali habisnya. Dalam satu malam itu habis dia makan seperti itu ya. Kenapa? Karena dia akan makan terus ya. Nah, sesudah dia bosan makan ya, dia lakukan perubahan dengan cara berpuasa juga. Dia berpuasa. Nah, puasanya yang benar-benar dipersiapkan untuk mengubah ya kualitas hidupnya. Karena itu dia harus asingkan diri. Ya. Badannya dia bungkus dengan kongkong seperti itu ya, ditutup rapat dengan kokon. Sehingga nggak mungkin lagi dia melampiaskan kerakusannya itu, hawa nafsu makannya itu. Sampai berminggu-minggu berpuasa, baru nanti keluarlah dia dari kongkon itu ya, makhluk yang baru, yang sangat indah dan bernama kupu-kupu. Saudara, hikmat yang kita ambil dari ulat ini, yang pertama, wajah ulat itu sesudah puasa berubah indah, mempesona. Yang kedua, nama ulat sesudah puasa berubah menjadi kupu-kupu ya. Yang ketiga, makanan ulat sesudah puasa berubah, dia ngisap madu, bukan makanin daun lagi ya. Yang keempat, cara bergerak ketika masih jadi ulat dia menjalar, tetapi setelah puasa berubah, dia bisa terbang ya. Nah, yang kelima, tabiat dan sifat ulat berubah total ya. Ketika masih berupa ulat, dia jadi perusak alam, dia merusak semua pohon-pohonan kita, dia makan daunnya dengan. Tapi begitu menjadi kupu-kupu, dia berubah berperan ya. Dia menjadi pengubah suasana indah yang menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan manusia ya, kehidupan tumbuh-tumbuhan ya, yaitu dengan cara menyerbukan bunga. Jadi bunga-bunga kita yang berkembang itu karena hasil si kupu-kupu ini yang buat penyerbukan. Saudara, dalam Alkitab ini ada tokoh besar juga seperti ulat. Siapa? Saulus ya, orang terkenal. Dia menganiaya murid-murid Yesus, pengikut Yesus dianiaya, dibunuh, bahkan juga setelah bertemu dengan Yesus, dia berubah ya. Total menjadi Paulus, jadi pengikut Yesus yang dipakai Tuhan untuk PI, pengabaran Injil. Bahkan juga dia pergi ke negara-negara maju, di dalam kesulitan, kesukaran, dianiaya, ditangkap, dia juga ngalamin penderitaan ya, kapal karam semua. Tapi itu dia alamin dalam kesusahan dan penderitaannya itu, Paulus tetap terus menjadi teladan. Firman Tuhan disampaikan, dia PI, dia mengabarkan Injil sampai ke negara-negara maju, bahkan sampai ke Asia, bahkan juga sampai kepada kita, hingga kita akhirnya menjadi pengikut-pengikut Kristus di akhir zaman ini.
Saudara, banyak orang Kristen terpengaruh dengan ajaran teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran yang menganggap kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita berbuat baik, kita dermawan, kita sosial, kita jadi donatur, kita sibuk melayani, bahkan kasih perpuluhan, bahkan kita pasti akan diberkatin Tuhan, berkelimpahan dalam segala sesuatu. Saudara, menurut ajaran itu kita akan berhasil dan berkelimpahan. Kalau ajaran itu benar, maka Paulus adalah orang beriman yang paling kasihan deh, ya, yang hidupnya paling kasihan. Karena di dalam 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan, sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Inikah lukisan seorang yang berhasil dan berkelimpahan sebagai anak-anak Tuhan? Ya, situasi Paulus ini sangat berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh ajaran teologi kemakmuran itu. Ya, beda dengan Paulus. Sebenarnya dia adalah orang yang paling diberkatin di antara orang-orang Kristen karena ia benar-benar tersusun dari Allah Tritunggal. Dia masuk dalam rencana Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, sekalipun harus banyak mengalami penderitaan karena Kristus. Ya, puji Tuhan kalau kita sedang dilawat Tuhan, sedang dalam proses, ya, sedang dalam kesulitan, kesukaran, ya, kita menerima lebih banyak karena kita akan menerima banyak emas ilahi ke dalam diri kita. Ya. Karena apa? Karena sifat ilahi itu tumbuh di dalam hidup kita, ya. Kita jadi dalam kesulitan itu kita memuji Tuhan, kita banyak waktu dekat sama Tuhan, ya. Kita akan duduk di bawah kaki Tuhan, kita memuji, maka kita tahu, ya, penebusan yang ajaib itu kita alami dari hari ke hari, pertolongan Tuhan dari hari ke hari, kemuliaan Tuhan dinyatakan dari hari ke hari, ya, hingga nanti suatu saat Tuhan akan gantikan semua yang yang susah, yang sukar itu dengan sukacita dan kebahagiaan. Tuhan akan mengubah kita karena kita mau sebagai tanah liat digesek untuk menjadi menjadi batu permata di tangan Tuhan. Saudara, Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembuaran budi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Ya, saudara-saudaraku, mari ayo ambil keputusan hari ini. Mau bertindak, diperbaharui hidup kita, ya, dengan apa? Kenakanlah Kristus, ya. Dalam setiap aspek hidupmu, apapun yang terjadi, ucaplah syukur, ya. Bukan sungut-sungut marah-marah, tapi syukur Tuhan. Karena melalui semuanya ini nanti di balik semuanya ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, ya. Mungkin mula-mula mulut kita susah untuk bersyukur, ya, karena keadaan yang berat, karena keadaan yang menekan kita, kesedihan, kesusahan yang begitu dalam. Tapi latih mulut kita untuk terus ucap syukur. Terima kasih Tuhan, ya. Maka kita percaya kalau kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, bahkan juga kita jalanin dengan sukacita di dalam Tuhan, maka Tuhanlah pelindungan kita. Dia akan lepaskan kita dari kesesakan kita. Kesesakan kita itu dilepaskan Tuhan, ya, dengan menyeru nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tolonglah saya percaya Tuhan Yesus, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Perkatakanlah, aku akan bersukacita karena Engkau, aku akan diberkati Tuhan, aku akan ditolong Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberikan padaku damai sejahtera, bukan lagi kekecewaan, ketakutan, tapi damai sejahtera Tuhan yang terus menyertai kita. Maka ya, kita akan rasakan ada damai sejahtera dalam hati kita, sekalipun keadaan belum berubah, tetapi jiwa kita tenang, ya. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan itu yang terus menguasai hidup kita, yang terus kita nikmati hari demi hari tuh berlalu tuh. Totonya pagi lagi kita bangun dengan sehat, kita ucapin syukur. Lewat lagi satu hari, sekalipun dengan kesulitan, kesukaran, tapi lewat lagi, kita bisa tidur lagi, kita lewatin lagi satu hari.
Tuhan yang ada di dalam kita itulah yang akan membangkitkan iman kita, yang akan mendatangkan sukacita kita. Ya, tetap terus jalanin bersama Yesus. Jangan nyerah saudara-saudaraku. Jangan nyerah ya, karena anak-anak Tuhan nggak pantang menyerah. Kenapa? Karena Tuhan yang terus memberikan kekuatan. Waktu kita lemah, Dia berikan kekuatan. Waktu kita benar-benar sedih, Tuhan memberikan sukacita, kegirangan yang daripada Tuhan. Ya, Dia mengalirkan sukacita hingga di dalam hati kita terkadang ada puji-pujian keluarin dari mulut kita. Kita akan memuji Tuhan. Ayo kita lakukan. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari penuh dengan pujian, sambil masak kita nyanyi, sambil nyapu kita nyanyi ya. Sambil melakukan segala sesuatu kita nyanyi, bahkan nanti dengan pujian penyembahan begitu, lihat Tuhan sendiri akan lakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan sendiri akan menolong kita. Karena itu koreksi diri saudara saat ini masing-masing. Ya, apakah kita ini masih ular atau ulat? Ya, percayalah, Yesus sanggup menolong kita. Yesuslah penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Terima Yesus secara pribadi, undang Dia di dalam hati kita, dan persilahkan Dia yang berdaulat dalam kehidupan kita. Maka lihat, sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kelepasan, kelegaan, kasih dan kuasa, bahkan hidup berkelimpahan itu juga nyata di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Tuhan menyertai kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang setia. Dia yang berjanji dan menepati janjinya. Kita harus tetap terus percaya dan pegang janjinya Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.